Dari arah lain, aku ngedenger ada suara gini nih. Kurang lebih kayak gitu. Suaranya itu kayak cicak rumahan. Awas, di belakang. Hai, aku Tiwi. Izinin aku buat nyeritain pengalamanku waktu aku ikut camping di sekolah. Sekitar tahun 2014. Pengalamanku ini gak akan pernah aku lupain sih. Soalnya, aku yang awalnya kurang percaya sama yang begituan, setelah lihat langsung di depan mata itu kayak, astaga, mereka itu ternyata ada loh. Kejadiannya di tahun 2014. Waktu itu, aku lagi kelas 1 SMA dan kebetulan sekolahku emang mau ngadain acara camping. Ya, camping ceria gitu. Yang emang pesertanya itu khusus kelas 1. Gak semua kelas 1 langsung diajak camping. Tapi acara itu dibagi jadi beberapa kloter. Yang per kloternya itu masing-masing terdiri dari 2 kelas. Dan waktu itu kelasku jadi kloter pertama. Aku gak tahu alasan tepatnya apa dibuat kayak gitu, tapi kata wali kelasku, Pak Tomo namanya, bilang kalau pihak sekolah emang pengen refreshing dan pengen lebih dekat lagi sama para siswa kelas 1. Makanya tercetuslah acara camping. Dan emang setelah aku ketahui selanjutnya, kalau acara camping bareng anak kelas 1 itu udah jadi tradisi tahun ke tahun di sekolahku itu. Gak tanggung-tanggung loh. Camping waktu itu diadain selama 3 hari 2 malam. Kami berangkat Jumat pagi dan pulang Minggu sore. Dalam kurun waktu yang cukup lama buat ukuran camping itu, ada beberapa cerita-cerita serem yang aku alami secara langsung. Kami waktu itu berangkat pakai truk tentara. Kami jalan lewat tol, gak lama sekitar 10 menitan lah, baru keluar tol, dan 15 menit dari situ kami semua nyampe di area camping ground. Tempat campingnya itu ada di kaki gunung. Dan ketika kami nyampe sana, pemandangan hutan pinus langsung nyambut kami dari berbagai arah. Udaranya yang segar dan sejuk, ngasih kesan pertama yang oke banget sih buatku. Tempat camping ini agak luas sih ya, tapi berhubung di sekitarnya tumbuh banyak banget pohon pinus, jadi kerasanya terpetak-petak gitu. Belum lagi kondisi lahannya itu agak miring sedikit. Jadi abis kami semua ngelewatin gapura, ternyata jalan masuk yang ada sebelum gapura itu berlanjut jadi jalan setapak licin berbatu yang terus masuk ke arah gunung. Akibatnya, jalan setapak itu ngebelah area camping jadi punya sisi kanan dan sisi kiri. Kalau kata seniorku yang di OSIS yang ikut, katanya jalan itu titik awal jalur pendakian. Kalau kami posisinya dari bawah, sisi kanan ini punya area yang lebih sempit, yang selebihnya itu turunan curam. Atau lebih tepatnya aku ngerasa sih kalau itu tuh jurang. Sementara sisi kiri punya area yang lebih luas, bisa dibilang 4 lipatnya dari lebar sisi kanan. Dan di sisi kiri itu, semua tenda keperluan bermalam udah terpasang di antara pohon-pohon pinus. Tibalah di acara kegerabatan sekitar jam 2 siang. Acara itu diisi sama kegiatan tukar masakan. Unik ya. Jadi acara ini emang sih agak unik menurutku. Kami diharuskan masak saat itu juga dengan peralatan masak portable dan masak masakan dari bahan-bahan yang kami bawa dari rumah. Dan harus seadanya. Jangan atau enggak diharuskan yang mewah-mewah banget. Itu peraturannya. Per tenda itu jadi penanda suatu kelompok. Sementara
Per tendanya diisi sama 5 orang peserta. Kalau kelompok aku atau tenda aku itu diisi sama aku, Bimo, Yulia, Hani, dan Arif. Kami jadi satu kelompok. Kelompok kami waktu itu dikasih nama kelompok Kancil. Di acara kegerabatan itu tercetuslah ide dari Bimo buat nyari ranting yang mau dipakai buat bakar ikan yang dia bawa. Setelah minta izin sama panitia acara, barulah kami diizinin buat nyari ranting-ranting itu. Dan kami nyarinya itu agak masuk ke dalam hutan. Kami gak sendirian. Kami ditemani sama salah satu guru, Pak Wahyu namanya, yang bertugas ngawasin kami. Beliau ngawasin kalau kami gak tahu lagi arah balik. Ya, balik ke tenda. Masuk ke dalam hutan yang suasananya hening banget. Aku fokus nyari ranting yang emang gampang dijangkau. Nah, pas sampai di sebuah semak-semak, samar-samar dari dalam semak-semak itu, aku ngelihat ada sepasang kaki tergeletak yang jari-jarinya itu menghadap ke atas. Kaki itu udah pucat, banyak bintik hitam juga, dan udah sedikit bengkak-bengkak gitu. Ya spontan aku balik badan dan ngelihat ke arah Pak Wahyu. Tadinya sih aku mau teriak kalau aku nemuin mayat. Tapi pas gak sengaja mataku ngelirik ke kaki itu lagi. Kaki itu udah gak ada. Aku gak jadi teriak karena aku bingung. Itu emang cuman halusinasiku doang? Atau emang kaki itu pindah tempat? Tapi waktu itu aku cek agak ke dalamnya. Jadi aku mengais-ngais si daun-daun semak-semaknya. Di dalam semak-semak itu emang gak ada apa-apa. Dari sana aku terus kepikiran sama apa yang aku lihat di semak-semak. Bahkan sampai acara kekerabatan selesai, hal itu masih kepikiran. Yuli sempat negur aku, katanya kenapa aku banyak ngelamun. Tapi aku nggak cerita apa-apa sih di situ. Ya aku cuman bilang kalau mungkin aku kecapean aja sih. Acara dari sore sampai kami tidur semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Sampailah di acara yang paling dinanti-nanti sama para siswa. Acara jurit malam. Acara jurit malam cuman diadain pas malam pertama aja. Di acara itu, kami disuruh ke dalam hutan, yang dimana nantinya kami bakal jalan memutar, keluar dari hutan sampai ketemu lagi di gerbang masuk camping ground. Aturan main acara jurit malam itu mengharuskan setiap kelompok jalan ke setiap pos yang udah ditentuin panitia di sepanjang jalur jurit malam. Jumlah posnya ada 7, 2 diantaranya pos bayangan atau pos yang gak dijaga panitia. Tapi di sana ada sesuatu penting yang harus kita dapetin. Kalau enggak, poin kelompok bakal berkurang banyak. Di 2 pos bayangan itu cuman dikasih plang tulisan gitu. Jurit malam dimulai sekitar jam 12 malam. Kelompokku jadi kelompok ketiga yang jalan. Antar kelompok dikasih jarak waktu tunggu sekitar 10 menit buat mulai jalan. Giliran kelompokku jalan, aku jalan di paling belakang. Sementara di paling depan ada Bimo, disusul Yulia, Hani, dan Arif. Kami masing-masing bawa senter buat penerangan jalan. Jalan masuk ke dalam hutan, semua temanku ngarahin cahaya senternya ke depan. Gak ada yang berani ngarahin ke segala arah, kecuali aku. Aku emang penasaran waktu itu sama situasi sekitar. Karena malam itu adalah malam pertamaku ada di dalam hutan. Di depanku, Arif negur aku beberapa kali. Katanya, "Wi, apa-apaan sih? Jangan nyolot kemana aja dong."
Tapi emang dasarnya penasaran, campur waktu itu aku nggak percaya sama yang begituan. Aku masih terus nyorotin senterku ke sekitar, kayak ke atas pohon, ke semak-semak, atau ke langit. Pos pertama dan kedua udah dilewatin, kami dapat kayak 2 potongan puzzle gitu. Sampailah kelompokku di pos 3 yang jadi pos bayangan. Di pos itu, kata panitia yang jaga di pos 2, ada potongan puzzle lain dan 1 benda yang harus diambil yang ada tulisan nama kelompoknya. Benda itu tuh sebuah bingkai kosong yang pinggirannya berwarna emas. Sepanjang jalan dari pos 2 ke pos 3, aku masih suka nyorotin senter kemana-mana dan Arif kelihatannya udah capek negur aku. Jadi dia gak negur aku sama sekali. Terus waktu jalan, pas aku nyorotin cahaya senter ke atas pohon yang ada di samping kanan, aku bener-bener kaget banget waktu itu. Karena waktu itu di samping kanan itu, aku ngelihat lagi sepasang kaki pucet banyak bintik hitam dan udah bengkak yang aku temuin di acara kekerabatan. Dan anehnya, kaki itu tuh gak tergeletak, melainkan dia gerak-gerak dan kayaknya yang punya kaki itu lagi duduk di atas ranting pohon. Otomatis aku sorotin senterku ke atas, dan ternyata batas badan sepasang kaki itu cuman sampai pinggang doang. Dan dari pinggangnya itu aku ngelihat kayak banyak banget darah yang udah kering gitu. Di situ aku makin merinding dan spontan ngalihin sorot cahaya senter jadi ke depan. Pikirku, gak mungkin aja ada tubuh yang cuman dari pinggang ke kaki dan itu masih hidup. Saat itu juga aku benar-benar yakin kalau yang aku lihat itu penampakan. Langkah yang tadinya santai, aku percepat. Gak kerasa aku jadi nyusul Arif dan barengan sama Hani. Tapi sebelum Arif kesusul sama aku, dia sempat narik pundakku dan bisikin gini. Lihat setannya, Wi. Makanya jangan sok gak percaya kamu. Ya aku gak jawab, malah lanjut jalan sampai bareng sama Hani. Udah, sampai di pos 3, kami mulai cari benda yang harus didapetin di sana dengan batas waktu yang udah ditentuin. Waktunya itu cuman 5 menit. Buat ngehemat waktu, Bimo, Yulia, sama Hani nyari potongan puzzle sementara aku sama Arif nyari bingkai. Untungnya pos 3 itu areanya agak rata ya. Jadi agak leluasa aja nyarinya. Kami berpencar, aku sama Arif mulai pisah sama yang lainnya. Selama nyari bingkai itu, Arif selalu ngeledekin. Katanya, aku terlalu gak percaya sama yang begituan. Jadi malah aku yang diganggu. Aku gak balesin sih. Aku cuman fokus nyari bingkai. Waktu terus nyari, dari sisi lain, cahaya senterku dari kejauhan ada yang mantulin. Warnanya emas. Nah, di situ aku yakin itu tuh bingkai yang aku cari. Jadi, aku pisah dari Arif buat nyamperin pantulan cahaya itu. Dan pas aku cek, ternyata emang bener kalau itu adalah bingkai yang kami cari. Sialnya, pas mau aku ambil, dari arah lain, aku ngedenger ada suara gini nih. Kurang lebih kayak gitu. Suaranya itu kayak cicak rumahan. Gak tahu apa yang ada di dalam pikiranku waktu itu. Aku noleh ke arah suara itu sambil nyorotin cahaya senter. Dan ternyata setelah aku lihat banget sama mata kepalaku sendiri. Di sana di sumber suara itu ada sosok perempuan yang mukanya udah bengkak semua. Biru-biru.
sambil mulutnya itu ngeluarin suara yang kayak cicak tadi. Gitu. Terus yang paling bikin aku takut terus lari ke arah Arif adalah sosok perempuan itu cuman duduk di atas perutnya. Kalian tahu kan maksudnya? Dia cuman setengah badan, gak punya pinggang sama kaki. Dan terus bersuara kayak cicak rumahan. Arif yang aku tabrak kayaknya kaget dan nanya, "Kamu kenapa sih? Kenapa sih?" Aku jawab, "Itu ada setan." Bukannya nenangin, dia malah nyalahin aku. "Kamu juga sih, sikapnya sompral, sosokan gak percaya. Udah ayo lanjut cari bingkainya." Aku yang tahu di mana tempat bingkai itu berada, nahan langkah dia. Aku bilang, kalau bingkai itu ada di dekat sosok perempuan yang aku lihat. Arif terus megang tanganku dan nuntun aku ngelangkah ke tempat bingkai itu berada. Dan ketika sampai sana, sosok perempuan setengah badan yang aku lihat itu udah gak ada. Dan terus cepat-cepat bingkai itu aku ambil. Beberapa saat kemudian, aku ketemu lagi sama Bimo dan yang lainnya. Waktu kumpul itu si Arif cerita sambil bisik-bisik kalau aku lihat setan. Tapi ekspresi semuanya Bimo, Hani, Yulia cuman diem aja dan ngangguk-ngangguk doang. Ya udah, kami lanjutin lagi perjalanannya dan singkat cerita, dari pos 4 sampai pos 7 kami jadi nggak banyak ngobrol dan lebih banyak fokus sama nyari benda-benda yang emang harus didapetin. Malah sampai selesai acara jurit malam, terus udah di dalam tenda pun kami nggak banyak ngomong. Ngerasa ada yang aneh, pagi harinya aku mulai cerita apa yang aku lihat. Dan setelah aku cerita, satu persatu dari teman-temanku itu pun cerita, terutama Arif. Katanya, dia udah lebih dulu lihat sepasang kaki yang bergelayutan di atas ranting pohon. Kalau Bimo dan yang lainnya, mereka sama-sama lihat sosok Miss K yang melambaikan tangan ke arah mereka. Pas ngelihat sosok itu, mereka bertiga sempat mematung dan gak bisa teriak sama sekali. Itu sebabnya waktu aku cerita malam itu juga, mereka cuman diem aja. Dari apa yang aku lihat dan aku dengar ceritanya dari teman-temanku di acara jurit malam itu, seketika itu juga aku jadi percaya sama keberadaan makhluk tak kasat mata. Tapi masalahnya malam itu bukan malam terakhir kali aku diganggu, melainkan awal mulanya. Malah di malam kedua, aku ngalamin lagi ketemu sosok yang lain dan beberapa cerita dari teman-temanku dari kelompok lain yang menurutku serem banget sih. Mungkin karena cerita ini terlalu panjang, ya jadi aku bakal ceritain pengalamanku di malam kedua itu di lain cerita ya. Makasih buat kalian yang udah dengerin. Bye. Awas, di belakang.